Berkat pengalaman bertahun-tahun, akhirnya ia berhasil menyalakan kawat pemanas di detik terakhir. Para pekerja tak memedulikan debu tebal yang berterbangan, dengan tegas menuangkan aluminium cair bersuhu 700 derajat ke dalam cetakan, lalu segera menarik keluar pasir yang dibungkus plastik, berusaha mengeluarkannya sepenuhnya sebelum gelombang berikutnya datang. Saat produk jadi itu muncul, semua orang tak bisa menahan rasa kagum. Memasuki pabrik, yang pertama terlihat adalah mesin perkakas yang sedang memproses cetakan berwarna merah muda, sesuai dengan video pemrosesan CNC. Ukuran cetakan ini akan menentukan panjang pintu gerbang di masa depan, dan semua motif serta pola pada pintu gerbang pun mulai tampak. Tak tahan suhu tinggi, lapisan pelapis tahan api kedua segera dilapisi. Selain meredam panas, ini menggandakan kekuatan, sehingga terbentuklah cetakan pengecoran. Namun, berbeda dengan teknik tradisional, mereka tidak langsung menuangkan pasir. Sebaliknya, keempat sisi cetakan ditempeli dengan selotip putih, lalu sebuah bubuk ditaburkan di atasnya. Setiap kali bubuk itu melewati permukaan, akan terbentuk lapisan tipis yang mengendap. Sementara itu, 3 orang lainnya sedang menyiapkan tahap kunci. 2 di antaranya meletakkan alas pada sebuah rangka besi, lalu menarik selembar plastik putih dari samping. Seiring suhu yang terus meningkat, plastik pun menjadi sangat kuat. Begitu plastik itu diambil dari rangka, langsung dijatuhkan ke cetakan di depan. Dalam waktu kurang dari 10 detik, plastik yang tadinya longgar itu langsung tersedot udara di dalamnya, seolah-olah menempel rapat pada cetakan. Sebagian besar sudut-sudut yang sulit terlihat hampir semuanya bisa tertutup, tapi selalu ada pengecualian. Misalnya, bagian yang akan dikerok oleh pekerja berikutnya memang tidak bisa dibiarkan. Selain itu, bagian yang sedikit menonjol dari sekitarnya ini adalah tempat untuk menyelaraskan cetakan atas dan bawah di kemudian hari. Selanjutnya, permukaan cetakan kembali disemprot beberapa kali dengan agen pelepas, agar pasir nantinya bisa terlepas dengan lebih mudah. Namun, yang paling menarik tetaplah rangka besi biru di depan mata ini. Kedua bagian diletakkan di atas 2 cetakan, depan dan belakang, yang sedikit lebih besar agar menutup pas. Dengan begitu, pasir cetak di bawahnya mendapat ruang cukup. Pasir bengkel diatur otomatis via kontrol numerik. Cukup tekan satu tombol, aliran pasir terkendali penuh. Satu-satunya hal yang benar-benar menguras tenaga mereka mungkin hanya bolak-balik menarik pasir dengan garu. Pasir yang digunakan di sini adalah pasir sungai yang biasanya dipakai di industri konstruksi. Pasir ini tidak mengandung tanah liat kuning, sehingga jauh lebih sedikit debu. Lalu, bagaimana pasir yang begitu gembur bisa dibentuk? Masih menggunakan plastik. Hanya saja kali ini, plastik yang digunakan lebih tipis, lalu dipotong sesuai ukuran rangka biru itu. Selanjutnya, cukup letakkan dari atas ke bawah seperti ini, maka permukaan yang semula rata akan berubah menjadi bentuk yang persis sama dengan cetakannya. Alasan utamanya adalah di kedua sisinya terdapat 2 pipa hitam yang ukurannya pas, yang digunakan untuk menyedot udara dari dalam pasir. Hanya dalam lingkungan vakum, pasir